Halo teman-teman, rekan-rekan traveler ya, dimanapun berada. Ini tadi saya sedang reading, sedang trip mencari jejak jalur kereta api yang menghubungkan dari Cilacap, Pelabuhan Cilacap hingga ke Wonosobo ya, yang melewati 5 kabupaten: Cilacap, Purwokerto atau Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan ke Wonosobo yang dibangun pada tahun 1897. Nah tadi saya habis melewati itu ya, jembatan Sungai Klawing. Itu jembatannya juga bikinan Belanda ya. Nah itu panjang jembatan mungkin sekitar panjang sungai, lebar sungainya mungkin sekitar 130-an meter ya. Nah yang unik ini saya nemukan ini teman, nih jembatan kereta api ya. Nih ini juga jembatan kereta api nih. Berarti dulunya daerah sini adalah sungai ya teman-teman ya. Nih cuma karena udah ratusan tahun jadi udah jadi areal persawahan. Nah nih, ini rel kereta apinya masih utuh ya teman-teman. Cuma ini kan dikasih aspal sama warga, kemungkinan biar bisa buat jalur kendaraan sepeda motor atau jalan kaki kalau mau ke sawah ya, warga sekitar sini nih. Tuh, apa jenis namanya? Pondasinya pun masih utuh ya teman-teman. Noh, pondasinya sama relnya masih utuh padahal udah hampir 150 tahun ya nih. Nah, dulu itu yang membangun jalur kereta api itu yang dari Cilacap hingga ke Wonosobo sepanjang 130 km itu adalah maskapai kereta api swasta Belanda yang bernama SDSM atau Sriwijaya Stoomtram Maskapai. Biasanya di relnya ada tandanya, kita cari ya. Nih lihat nih, relnya masih utuh nih, termasuk bantalannya nih, padahal udah ratusan tahun nih. Kita cari, nah ini ada tulisannya nih teman-teman, kelihatan atau enggak ya kalau dari ini nih ya, ini SDSM, ini kepanjangan dari Sriwijaya Stoomtram Maskapai ya, atau maskapai kereta api swasta Belanda. Nah ini ada tanda 95, artinya ini adalah 95 km ya jaraknya dari Maus, karena simpangannya itu dari Maus ya, Maus Cilacap. Berarti jarak dari Maus Cilacap sampai ke sini adalah 95 kilo. Nah tahunnya biasanya ada di sini nih. Ini ya teman-teman, jadi bantalan kereta api ini, besi-besi yang dipakai untuk kereta api ini kan didatangkan langsung didatangkan langsung dari Belanda dan Eropa ya pada tahun 1800-an ya, karena pada zaman itu kan Indonesia belum ada pabrik besi ya nih. Tapi luar biasanya nih, lihat nih, besinya udah hampir 200 tahun, 150 tahunan ya, tidak keropos atau korosi ya, masih utuh ya. Termasuk juga tuh pondasinya ya, lihat teman-teman nih, pondasinya ya tuh, luar biasa ya pondasi ini, tinggi ya teman-teman nih. Ini kalau sekarang ini sekitar ada 3 meter ya, berarti dulunya ini tinggi karena ini kan udah pasti udah terjadi endapan lumpur ya, jadi ini tinggi nih tuh. Jadi tadi saya nggak sengaja pasti lagi ngelacak jalur kereta. Kalau itu jalur kereta apinya kan yang itu sudah nggak ada rel-relnya ya. Nah yang ada relnya itu biasanya di jembatan-jembatan, karena difungsikan sebagai jalur transportasi oleh warga, baik jalur transportasi untuk jalan kaki maupun kendaraan untuk dari untuk dari sawah ya. Lihat nih, tuh nih pondasinya luar biasa nih. Jadi ini jadi jalur kereta api ini, jalur kereta api yang dari Cilacap, Maus hingga melewati Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Wonosobo itu dibangun oleh Belanda. Itu adalah pertama adalah untuk memobilisasi pejabat-pejabat Belanda dan Eropa, dan juga untuk mengangkut hasil-hasil perkebunan dan hasil-hasil industri tebu atau gula putih ya, dari Wonosobo yang terkenal tembakonya, terus ke Banjarnegara, terus ke Purbalingga terkenal kopi dan juga tembakonya, terus ke Banyumas yang terkenal dengan tebunya, hingga terus dekat Cilacap, terus dibawa ke Eropa dan ke Belanda. Nah jalur kereta ini beroperasi dari tahun 1897 dan tutup pada stop operasi pada tahun 1978. Berarti saya belum lahir, ini udah stop. Jadi jalur ini memang dibangun untuk transportasi ya, untuk mobilisasi orang-orang Eropa dan Belanda, dan juga untuk mengangkut hasil-hasil industri dan hasil-hasil perkebunan ya. Nah ini biasanya di bantalan ini biasanya ada tahunnya teman-teman, karena kalau ini nih, kita cari biasanya ada tahun, karena saya hafal
tahun-tahun ini dibuat. Nah ini ada tahun nih teman-teman, ini ada tahun, ada tanggal ini apa nih, ini ada tulisan 1914. Kalau bantalan ini emang dulu pernah waktu jadi apa ya, waktu ingat teman-teman ya, perang dunia itu nyampe ke sini ya, jadi jalur-jalur ini pernah dibom oleh berarti oleh orang-orang musuhnya, orang-orang Belanda lah ya, dan juga oleh Jepang, dan baru diperbaiki lagi. Ini ada angka 1914 teman-teman, tapi nggak ketara ini. Berarti bantalan ini dulu pernah diganti lah pada tahun 1914 ya. Kemungkinan jalur ini dulu pernah dibom atau dihancurkan ya. Ini ada tulisan lagi SDSM nih. Ini ada angka lagi tapi ini nggak ketara tulisan apa ini. SCS 96. Nih. Jadi ini jembatannya ini panjang, ini ada berapa nih? Ini pondasinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini jarak setiap ini ada 4 meteran ya, dari sini ke sana itu. Berarti kalau kali 5 udah 20 meter ya panjangnya. Nih, pondasinya masih benar-benar utuh tuh. Ini yang saya injak nih. Ini masih utuh tuh. Nih. Jadi rel ini udah berapa, hampir 150 tahun, pokoknya dari tahun 1897 lah, 1879, pokoknya akhir-akhir tahun 1900-an ya, dan tutup pada tahun 1978-an. Jadi kalau biasanya nah kecuali kalau yang di daerah Banjarnegara itu jalur rel kereta apinya itu masih utuh sampai ke Wonosobo, karena itu berada di jalan raya, jadi cuma tertimbun aspal, maka nggak kelihatan karena tertimbun aspal ya. Biar biasa ya nih perjalanan hari ini ya, berarti nggak sia-sia bisa menemukan ini di jalur kereta api. Jadi kadang kalau yang sering diganti itu biasanya bantalannya ya teman-teman. Nih bantalan ini bantalan ya, kadang diganti. Kalau dulu ini bantalan-bantalan ini sering diganti karena terjadinya perang, mungkin diledakkan atau apa, akhirnya diganti. Tapi kalau relnya ini masih utuh ya. Tapi semuanya rel sama bantalan ini adalah dikirim langsung dari Belanda ya, atau dari Eropa ya. Nih. Bayangkan bangunan ini udah 150 tahun dan pondasinya itu masih utuh, masih kokoh. Padahal pada zaman dulu yang jelas belum ada semen lah ya, belum ada semen 3 roda, semen Kujang, semen Bima, itu belum ada. Luar biasa ya ini relnya ya. Jadi ini berada di daerah Kemangkon, Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi dulu ini di sini berarti kan ini adalah sungai, dan juga berarti kalau jalur yang dilalui rel kereta api itu biasanya adalah area perkebunan tebu atau tembakau. Misalkan di Wonosobo dulu terkenal tembakau, kalau di Purbalingga ada kopi, ada tembakau, terutama di daerah Karangreja dan Gualawa itu kopinya itu ada era tahun 1930 itu adalah kopi terbaik di dunia. Ini panjang, ini ke sana, ini ke Purbalingga, terus nanti ke Sokaraja, ke Purwokerto, belok kiri ke Maos, ke Sampang, Maos, Cilacap. Ini kalau lurus terus ke sana ke timur itu nyampe ke Banjarnegara dan Wonosobo. Itu sepeda motor saya. Iya, ini tadi saya melintasi jembatan itu, jembatan kereta apinya itu jembatan yang di atas Sungai Klawing, itu yang panjangnya kurang lebih sekitar lebarnya itu sekitar 130 meteran. Juga jembatan peninggalan Belanda juga. Karena pernah saya review lah kalau nggak salah. Cuma dulu saya nggak nyampe ke sini. Nah ini baru saya tahu kalau di sini ada jembatannya. Berarti sini dulu adalah air sungai, kemungkinan ini adalah air sungai ya. Ini berarti cukup panjang ini, karena ini hampir 20 meter lebih lah ya. Oh ini jaraknya bisa 5 meter nih kalau saya hitung. 6 meter. Coba kalau 6 kali 1 6 kali 4 berarti 25 meteran nih. Berarti di sini sudah
Nah sekarang ini nanti kita juga mau lacak tuh yang di sana tuh, yang dekat mau ke bandara udara itu, di sana juga ada rel kereta api. Rel kereta apinya masih ada. Jadi bukan jembatan tapi di jalur biasa, di jalur kayak gitu. Jalur biasa, bukan di jembatan, di jalur seperti itu. Nanti kita akan lihat, kita lihat di situ. Siapa tahu kita nemu nemu apa lagi lah ya. Oke ya, teman-teman, terima kasih. Salam berbagi, salam sejarah, salam damai negeriku. Ini agak apa ya? Agak silau ya teman-teman, karena ini panas sekali. Ini sekitar ini jam 1-an lah, jam 13 ya di situ. Saya juga jarang pakai penutup muka, jadi tambah hitam aja sekarang. Oke, terima kasih. Salam sejarah, salam damai negeriku.